Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Video ini bagi saya sangat berguna ya, karena di dalam video ini nantinya saya akan menjelaskan apa-apa saja pengertian permasalahan masyarakat itu sendiri. Kemudian apa-apa saja jenis konflik keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor munculnya permasalahan tersebut dan apa solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, ini sangat berguna ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragam, banyak golongan, tentunya kita harus mempelajari ini sehingga menambah wawasan kita tentunya. Baik, dimulai dari pengertian. Masalah keberagaman masyarakat Indonesia sangat berkaitan dengan masalah sosial. Nah, dari sini saya sampaikan bahwa masalah sosial adalah suatu masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Mengapa saya katakan sebagai masalah sosial? Karena berkaitan dengan gejala-gejala yang mengganggu ketentraman di dalam masyarakat. Dengan demikian, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang mencakup segi moral, karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial tentunya harus digunakan penilaian sebagai pengukurnya. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia dan beberapa faktor penyebabnya. Masyarakat Indonesia hidup dengan berbagai keberagaman. Keberagaman tersebut memiliki banyak unsur di dalamnya, misalnya suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Sementara itu, jika kita lihat ya, dampak negatif keberagaman justru mendominasi dalam masyarakat, maka bisa memicu berbagai jenis konflik sosial. Nah, beberapa jenis konflik tersebut diantaranya, yang pertama menurut saya itu konflik antar suku. Konflik ini melibatkan pertentangan suku satu dengan yang lainnya. Pemicu umumnya adalah perbedaan adat, budaya, sistem kegerabaan, dan norma sosial masyarakat. Jika masyarakat tidak bisa saling memahami perbedaan yang ada, maka dimungkinkan terjadi konflik di dalamnya. Yang kedua, konflik tentang antar agama. Dalam konflik ini terjadi pertentangan antara kelompok dengan keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik antar agama dapat muncul secara perorangan atau kelompok. Dan yang ketiga, konflik antar ras. Perbedaan ras juga bisa memicu konflik sosial. Konflik ini dipicu oleh sikap rasialis yang memperlakukan orang dengan cara berbeda hanya karena berasal dari ras yang tidak sama. Kemudian yang keempat, konflik antar golongan. Pada konflik ini, kelompok atau golongan dalam masyarakat saling mengalami pertentangan. Beberapa pemicunya terkait dengan pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Menjadi bangsa yang besar bisa dibilang susah-susah gampang, apalagi dengan berbagai perbedaan yang ada di dalamnya, entah itu budaya, agama, suku, ataupun yang lainnya. Keragaman ini jika tidak menguatkan, ya berpotensi menimbulkan konflik, tapi ini juga bukannya tidak mungkin bisa diatasi. Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia sendiri pada dasarnya mempunyai tiga kekuatan yang ampuh dalam menepis perbedaan dan mempersatukan bangsa. Adapun ketiga kekuatan itu meliputi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Lantas, apa itu artinya Indonesia terbebas dari konflik? Tentu saja tidak. Kenyataannya masih ada saja konflik yang terjadi di negeri ini. Untuk mengatasi itu, sejatinya ada 3 cara yang bisa ditempuh, termasuk cara preventif, represif, dan kuratif. Nah, mungkin apa yang dimaksud dengan ketiga ini?
Itu yang pertama, preventif. Cara preventif merupakan upaya pencegahan masalah saat berlangsungnya atau sebelum terjadinya masalah. Hal ini dapat dikembangkan melalui rasa toleransi, tempo seliro atau tenggang rasa, saling bantu, dan berbagai macam hal positif lain yang membangun rasa kepercayaan dan kesatuan. Adapun tujuan dari penyelesaian masalah preventif ini adalah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, represif. Cara yang kedua adalah represif. Ini merupakan penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi. Tujuan dari penyelesaian masalah ini adalah untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya masalah. Hal ini yang dilakukan seperti pembubaran paksa dan penangkapan. Kemudian yang ketiga, kuratif. Cara ketiga ini merupakan tindak lanjut dalam masalah yang sedang berlangsung. Hal ini untuk bertujuan untuk menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut. Sebagai contoh, mentoring korban kerusuhan, perdamaian dengan akta integritas, arbitrasi, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan tentang masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.